sebuah taman bermain, seorang anak pria ingin mengajak seorang anak wanita bermain. Namun saat itu, anak wanita itu sedang sibuk mengupil. Hal itu membuatnya sangat jijik. Itulah mimpi buruk Park Sun-kyul yang sampai saat ini fobia terhadap kuman. Di apartemennya yang mewah, dia hanya tinggal dengan robot pembersih debu yang dia beri nama Gyumja. Saat bangun tidur, kesehariannya selalu mencuci tangan dengan 3 wastafel, 3 kain lap sekali pakai, dan hand sanitizer. Bahkan saat Sun-kyul mandi, butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya dirinya berangkat kerja, dan tak lupa memberikan catatan untuk pembantunya. Di sisi lain ada Osol yang sedang menunggu bis di halte. Dengan kondisi mengantuk, seorang gadis yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Namun sampai saat ini, Osol hanya bisa bekerja per waktu. Dan satu hal yang istimewa dari Osol adalah jarang mandi. Pada saat perjalanan, mereka bertemu di lampu merah. Sun-kyul tak sengaja melihat Osol yang tertidur di bus. Melihat hal itu, Sun-kyul merasa sangat jijik. Sedangkan Osol tetap santai dengan posisinya. Sesampainya di kantor, Sun-kyul memberikan seminar untuk perusahaannya yang bergerak di bidang jasa kebersihan. Sementara, Osol bekerja apa saja yang ia bisa. Saat jam makan, perhatian Osol tertuju pada 2 orang gadis yang sedang menonton seminar. Di luar tampak begitu heboh saat kedatangan tim pembersih boyband milik Sun-kyul. Ketampanan mereka menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan teman Osol yang bernama Juyeon juga terpesona. Namun tidak dengan Osol, karena dirinya lebih menyukai Dojin, seorang pria yang sederhana dengan senyum manisnya. Osol juga berjanji pada dirinya, jika dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap, dia akan menyatakan perasaannya. Namun temannya Juyeon tidak terlalu yakin dengan penampilan Osol yang sekarang. 뭐 어때? 네가 벗어놓으면 Di sisi lain, Sun-kyul telah selesai melakukan seminarnya dengan didampingi sekretarisnya. Setelah itu, terlihat di sebuah kafe Sun-kyul membersihkan mejanya dengan teliti. Tingkahnya itu membuat semua orang-orang memperhatikannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Kim Hae-won yang merupakan kencan butanya yang sudah diatur oleh ibunya. Awalnya Sun-kyul menilainya sangat sempurna karena kebersihan Hae-won. Namun saat itu, Sun-kyul melihat kotoran telinga Hae-won yang membuatnya terkejut. Akhirnya, Sun-kyul meninggalkannya tanpa menunggu Hae-won memberikan nomor teleponnya. Di rumah, Sun-kyul sedang curhat pada Gyumja tentang kencan butanya. Tak lama kemudian, ibu datang bersama sekretarisnya yang ngomelinya karena kencan butanya yang gagal lagi. Sun-kyul beralasan ada kotoran telinga milik Hae-won yang begitu besar. 귀지? 귀지가 있었어? Sementara ibunya terus mengomel, ternyata Gyumja pergi keluar karena pintunya terbuka. Sesaat kemudian, Sun-kyul menyadari Gyumja telah menghilang. Namun sang ibu mengira itu adalah wanita yang disembunyikan Sun-kyul. Di sisi lain, Osol berjalan pulang sambil mengirim SMS, ucapan selamat kepada Dojin karena mendapatkan pekerjaan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat robot pembersih debu yang ada di tumpukan sampah. Osol yang mengira Gyumja telah dibuang, ia pun. Sun-hyul masih terus mencari keberadaan Gyumja, dan akhirnya Sun-kyul bertemu dengan Osol. Awalnya, Sun-kyul ingin bertanya tentang Gyumja, namun setelah melihat penampilan Osol, Sun-kyul jadi ketakutan dan pergi begitu saja. Di sisi lain, ada 2 orang pelajar sedang mojok. Dia adalah Odol, adiknya Osol. Sesampainya di rumah, Osol dikejutkan dengan seorang pria yang tak ia kenal di rumahnya. Dia adalah Mr. Choi, pria misterius yang berjiwa bebas dan pengangguran. Osol mengira dia adalah pria mesum dan berusaha mengajarnya. Ayah Osol yang lelah menaiki tangga disambut dengan tingkah Osol dan Mr. Choi, dan akhirnya sang ayah jadi sakit pinggang. Setelah menempel koyok pada pinggang ayah, Osol mengeluarkan pembersih debunya.
Sun Hyuk masih mencari keberadaan Gyumja melalui rekaman CCTV dengan sangat panik. Esok harinya, Sun Hyuk meminta para karyawannya untuk memasang brosur, berharap bisa menemukan Gyumja dengan imbalan 1 juta won. Saat Oh-dol berangkat sekolah, ia melihat brosur tersebut dan terkejut dengan imbalannya. Oh-sol sedang bekerja paruh waktu di sebuah kafe, namun ia malah duduk bersama Ju-yeon dan menunggu penerimaan kerja yang ia lamar. Namun tetap saja, Oh-sol ditolak kerja walaupun nilainya bagus. Karena merasa butuh uang untuk membayar kuliahnya yang belum lunas, Oh-sol meminta Ju-yeon untuk membeli robot produksi debu yang ia temukan. Kemudian ayahnya menelpon dan memberitahu bahwa dirinya ada di rumah sakit karena insiden semalam yang menyebabkan ayahnya sakit pinggang. Maka ayah menyuruh Oh-sol untuk menggantikan pekerjaannya sementara waktu. Oh-sol sempat menolak dengan berbagai alasan. Saat Oh-sol sampai di rumah, ia melihat sebuah drama Mr. Choi dengan seorang wanita. Mr. Choi yang menyadari kedatangan Oh-sol, ia menanyakan kondisi ayahnya. Malam harinya, Oh-sol menggantikan pekerjaan ayahnya yang sempat ia tolak. Sun Hyuk yang gelisah masih mencari keberadaan Gyumja. Setelah itu, Oh-dol menelponnya dan memintanya bertemu. Oh-sol masih sibuk dengan pekerjaannya, namun saat itu Oh-sol dijahili beberapa pria yang mabuk. Saat Oh-sol merasa kesal, datanglah Do-jin yang membuatnya bersembunyi. Ternyata beberapa pria itu adalah temannya Do-jin. Oh-sol berusaha menyembunyikan wajahnya dengan topeng kuda dan bergegas pergi. Namun karena barang milik Oh-sol tertinggal, Do-jin berusaha mengembalikannya. Penampilan Oh-sol berhasil menarik perhatian semua orang dan mulai mengikutinya. Begitu juga dengan adiknya yang akan bertemu dengan Sun Hyuk. Ia mengikuti Oh-sol yang tak tahu dia adalah kakak. Sementara Sun Hyuk mencari keberadaan Oh-dol untuk mendapatkan Gyumja kembali. Pada akhirnya, Oh-sol berhasil bersembunyi. Namun karena panik, ia tak memperhatikan jalan dan malah menabrak mobil Sun Hyuk. Kini semua orang berkumpul dan merekam keadaan Oh-sol tanpa ada yang membantu. Oh-sol dengan cepat ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, Sun Hyuk yang mengetahui mobilnya penuh dengan sampah merasa kesal dan mengejar Oh-sol. Oh-sol berusaha meminta maaf dan memberikan nomor teleponnya. Namun, Sun Hyuk memaksa Oh-sol untuk membuka topeng kudanya. Dan kini wajah Oh-sol terlihat di depan semua orang yang merekamnya. Sejenak, Sun Hyuk merasa bersalah karena membuka topengnya. Dengan langkah malu dan sedihnya, Oh-sol berjalan menembus kerumunan orang-orang yang terus merekamnya. Sementara sesampainya di rumah, Sun Hyuk meminta sekretarisnya untuk membeli mobil baru. Sekretarisnya juga menanyakan apa sebenarnya keistimewaan dari robot penyedot debunya. Sun Hyuk beralasan karena Gyumja adalah robot penyedot debu edisi terbatas. Namun kenyataan sejenak merenungkan kenangannya, Sun Hyuk baru menyadari bahwa Oh-sol yang menemukan Gyumja. Esok harinya di sebuah kafe, video Oh-sol menjadi viral. Banyak orang yang mengenal wajahnya, namun Oh-sol masih tetap cuek meskipun temannya menertawainya. 난 상관없다고. Setelah itu, Oh-sol menemui Sun Hyuk. Tentu saja, Sun Hyuk langsung menilai kejorokan Oh-sol. Tak hanya itu, Sun Hyuk juga menyemprot Oh-sol dengan disinfektan. Kembali ke topik insiden, Sun Hyuk meminta ganti rugi pada Oh-sol dengan harga yang sangat mahal. Oh-sol mencari berbagai macam alasan, namun Sun Hyuk tak peduli. Sun Hyuk juga menuduh Oh-sol. Dia mengira Oh-sol memintanya datang ke tempat itu untuk mengembalikan Gyumja dengan imbalan 1 juta won. Setelah melihat nomor telepon tersebut, Oh-sol menyadari meski sempat menolak, akhirnya Oh-sol datang dengan penampilan cantiknya. Saat semua sudah berkumpul, mereka menertawakan Oh-sol karena video viralnya. Terlihat Oh-sol sangat sedih, namun Ju-yeon dan Do-jin mengalihkan pembicaraan dan pesta berjalan lancar. Saat Oh-sol di luar sendirian, Do-jin datang dan memujinya karena mau menggantikan pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Mendengar pujian dari Do-jin membuat Oh-sol sangat bahagia.
Saat di rumah, Osol berkirim pesan dengan Dojin. Osol bertambah senang karena Dojin mengajaknya makan siang di kantornya. Esok harinya, Juyeon mengajak Osol ke toko celana dalam. Juyeon menyalahkan Osol untuk memberikan celana dalam itu sebagai hadiah untuk Dojin. Melihat harganya yang mahal, Osol Saat ini, Osol masih menunggu kedatangan Dojin. Tak lama dari itu, Dojin datang, namun ia meminta bantuan pada Osol. Ternyata Dojin meminta bantuan Osol untuk tampil di siaran TV belanja, yang saat ini dilihat Sunkyuk. Esok harinya, Sunkyuk menelpon Osol untuk memintanya mengembalikan Geumcha. Kemudian Dojin juga menelponnya dan mengajaknya bertemu di kantornya. Sesampainya di kantornya Dojin, Osol yang tak tahu apa-apa langsung diminta untuk mengisi lagi siaran belanja online. Sunkyuk juga ada di sana untuk melakukan siaran promosi perusahaannya. Tak sengaja dia melihat Osol. Setelah melampiaskan kesedihannya, Osol menemui Sunkyuk untuk memberikan Geumcha padanya. Setelah selesai melihat siaran, di sebuah kedai, Osol yang patah hati sedang curhat pada Juyeon dengan ditemani Soju. Sesampainya di rumah, Osol baru sadar bahwa saat